Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku, pada hari Jumat 13 Januari 2023 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sungguh sangat amat mengesankan sahabatku. Ada 4 orang yang menggotong seorang lumpuh dalam bacaan firman pada kesempatan ini sahabatku. Karena mereka, si lumpuh dapat bertemu dan disembuhkan oleh Yesus sahabatku yang terkasih. Nah sahabatku yang terkasih, ke-4 orang ini sangat gigih dan amat kreatif sahabatku. Sahabatku yang terkasih, sungguh-sungguh mereka berusaha supaya si lumpuh bisa terbantu sahabatku. Dan tentunya bisa disembuhkan. Si lumpuh sendiri tidak bisa membantu dirinya untuk bertemu dengan Yesus. Apalagi di tengah kerumunan orang banyak sahabatku yang terkasih. Usaha para penggotong 4 orang tadi yang gigih itu dengan mengatasi segala rintangan sungguh membuahkan hasil sahabatku. Si lumpuh tadi bisa sampai di hadapan Yesus. Sahabatku, sungguh menarik dalam bacaan kitab suci pada kesempatan ini menceritakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, artinya apa sahabatku? Artinya iman keempat yang menggotong si lumpuh, Yesus bertindak dan menyembuhkan si lumpuh sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada sobat kula muda, kisah ini sungguh-sungguh menunjukkan bahwa usaha seseorang atau doa seseorang atau beberapa orang tertentu sahabatku mampu menyelamatkan orang lain sahabatku yang terkasih. Ada orang-orang yang lumpuh
dalam tanda petik sahabatku yang terkasih, entah secara fisik atau rohani, bisa kuat atau disembuhkan berkat dorongan, usaha, kreativitas, dan doa orang lain, terutama yang akrab dan dekat dengan dia, sahabatku yang terkasih. Oleh sebab itu, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, semoga kita peka terhadap kebutuhan orang lain dan sungguh-sungguh berusaha dengan gigih dan kreatif mencari cara supaya menyelamatkan mereka, sahabatku. Sahabatku, iman kita kepada Tuhan dapat menyelamatkan banyak orang yang membutuhkan pertolongan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, di luar sana masih banyak orang yang mengalami kelumpuhan fisik, bahkan kelumpuhan rohani. Sahabatku yang terkasih, mereka sungguh-sungguh membutuhkan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami sungguh-sungguh mampu mengatasi berbagai rintangan yang menghalangi kami untuk bertemu Yesus Putramu. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini sahabatku. Mari sahabatku yang terkasih, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkah dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.